8 sabda bahagia. Yesus Bapak Ibu di sini berkata kepada orang-orang ketika dia melihat banyak orang, ya dia duduk dan mulai mengajarkan mereka. Kenapa mengajarkan mereka? Karena orang di sini juga perlu bantuan, pengajaran. Dan ketika melihat juga atau dengar tentang Tuhan Yesus, banyak orang yang menyertai Tuhan Yesus. Dan di sini juga Yesus mengajarkan kita, ya jalannya ke surga Bapak Ibu. Kita tahu Nabi Musa menerima 10 perintah Allah. Di mana? Di Gunung Sinai. Tapi itu juga firman Tuhan untuk tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Tapi yang mau masuk surga itu melalui Tuhan Yesus atau melalui lakukannya yang orang bisa dengar atau tahu dari pengajaran di tempat ini. Yesus katakan Bapak Ibu, nanti kita Abuna akan baca dari Alkitab, dari Injil Matius pasal 5 atau Injil Lukas juga, ya, khutbah di atas bukit. Tapi saya mau bertanya, kalau Yesus 2000 tahun yang lalu dia datang ke sini dan ribuan orang menyertai Tuhan Yesus, ya, bagaimana orang di sini bisa dengar suara Tuhan Yesus? Pakai mic gak? Pakai mic? No, menggema. Menggema. Oke, Bapak Ibu, Yesus juga memilih tempat yang lokasinya ya strategik. Coba lihat sebelah kiri sana, ya di depan kita itu pegunungan, ya, di bawah Danau Galilea. Ini bukit. Iya. Sebelah kanan juga ada bukit. Iya. Bentuknya ini merupakan apa? Seperti teater. Tahu teater? Ya. Dulu orang penyanyi penari masuk teater itu yang dibangun oleh yang pakai orang Romawi. Dan ada angin. Kalau Yesus berkhutbah, angin ambil suaranya menggema di mana-mana di tempat ini. Karena arah itu utara, terbuka, Bapak Ibu. Ya, terbuka, angin ambil suaranya. Banyak orang yang menyertai Tuhan Yesus. Tapi juga 2000 tahun yang lalu tidak ada mobil seperti sekarang atau orang mengganggu. Semuanya diam-diam hanya mau dengar firman dari Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, ini fondasi agama kita. Fondasi agama Kristen. Yesus di sini dia tidak katakan atau mengajarkan kita pakai apa, warna apa, makan apa. Tapi dia menuntut tentang hati, tentang apa yang kita lakukan. Salah satu ayat nanti kita baca. Berbahagialah orang yang membawakan perdamaian. Damai. Ya, perdamaian. Akan disebutkan anak-anak Allah. Bapak Ibu, damai harus pertama orang sendiri dalam hati dia dengan keluarga baru dengan orang-orang. Lalu Yesus Bapak Ibu tidak katakan makan atau berdoa juga beberapa kali. Ini tempat di mana Yesus mendirikan fondasi agama kita Kristen. Yang mau masuk surga itu melalui Tuhan Yesus. Di sini ada gereja yang namanya Gereja Bukit Sabda Bahagia atau Mount Beatitude, ya, yang dinominasi oleh biara Fransiskan oleh suster. Nanti kita masuk setelah Abuna baca dari Alkitab, kita akan melihat altar dikelilingi oleh 8 tiang. 8 tiang melambangkan 8 sabda bahagia. Silakan Abu. Oke. Matius 5 mulai ayat yang pertama. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Amin. Oke, mari kita masuk ke gereja Bapak Ibu.